saya mulai aja Pak. Pak Ya, William sudah selamat siang. Sudah siap juga. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta di dalam acara University Talk Show with Tako dan Universitas Pelita Harapan. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu stay at home. Remember, stay at home. Saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak dan Ibu para dosen dari Universitas Pelita Harapan yang sudah bergabung dengan kita, serta Dekan Fakultas Desain, betul ya, Universitas Pelita Harapan, Bapak Martin Lukman Katopo. Kami ucapkan selamat bergabung, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat bergabung. Ya, terima kasih. Serta pembicara kita yang spesial hari ini, Bapak William Kurniawan Pati. Selamat datang, Pak William. Selamat siang, terima kasih. Halo semuanya. Beliau merupakan penerima HDI Award di tahun 2015 dan 2017. Beliau juga penerima World Luxury Hotel Awards di 2017. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Principal Designer dari Hadi Prana. Perkenalkan, nama saya Gunadi Saputra dan hari ini saya akan menemani Anda sebagai moderator acara ini. Sebelumnya, saya akan bacakan dulu tata tertib selama talk show ini berlangsung. Baik. Pada saat online meeting ini berlangsung, nama peserta harus sesuai dengan yang asli. Seluruh peserta akan di-mute oleh host pada saat live. Pada saat live, video harus di-turn on agar tim universitas dan Tako dapat memverifikasinya. Sangat disarankan menggunakan laptop karena nanti ada chat pertanyaan dan kuis di akhir acara. Jika Anda ingin bertanya, langsung aja di chat. Dituliskan di chat langsung dengan format pertanyaan, nama, angkatan, dan pertanyaan. Dosen pun juga dipersilakan untuk bertanya kepada Pak William langsung. Untuk rundown acara ini adalah sebagai berikut. Dimulai dengan rangkaian talk show 40 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab 20 menit, dan kami akhiri dengan kuis. Untuk sesi kuis di akhir acara, kami akan memberikan pertanyaan live kepada para mahasiswa, only para mahasiswa, mohon maaf dosen, atas suatu hal yang Pak William utarakan dalam talk show, dan jawaban yang paling tepat dan yang paling cepat, itulah pemenangnya. Untuk itu, jangan beranjak dari kursi pada saat Pak William berbicara. Baik, selanjutnya mari kita mendengarkan kata sambutan dari Dekan Fakultas Desain Universitas Pelita Harapan, Bapak Martin Katopo. Kepada Bapak Martin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Gunadi. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Pak Gunadi, Pak William tentu saja, lalu kemudian semua rekan-rekan dosen dan juga para mahasiswa. Pertama-tama saya sungguh ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Tako. Karena Tako benar-benar sudah memberikan kita, para mahasiswa nih, satu hal yang memang kita sangat butuhkan di saat kita sedang situasi seperti ini gitu ya, work from home, learn from home, kita semua itu jadi kurang sekali kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran. Oleh karena itu, ketika Tako datang melalui Pak Gunadi, kemudian oleh Pak Bambang disambut dengan baik, saya sangat luar biasa senang sekali karena dengan begitu kita juga bisa melihat dan mendengar apa yang sedang terjadi di luar sana. Saya semakin senang lagi ketika saya lihat bahwa pembicaranya adalah Pak William. Thank you, Pak. Beliau, ya terima kasih Pak William. Karena bagaimanapun juga saya dan Pak William sudah mengenal cukup lama, dan kami senang, saya senang sekali karena saya yakin Pak William bisa memberikan satu pembelajaran yang sangat baik. Teman-teman mahasiswa, Pak William bukan sembarang orang karena beliau adalah principal designer di Hadi Prana. Ini kalau teman-teman tahu gitu ya, dan pasti tahu harusnya gitu ya, kalau nggak tahu gawat juga nih mahasiswa desain interior atau Hadi Prana gitu ya. Hadi Prana itu adalah salah satu konsultan desain interior yang pertama dan juga salah satu konsultan desain interior yang terbesar gitu ya. Tadi saya sempat ngobrol, bayangkan dalam satu kantor konsultan Hadi Prana itu ada 250 orang. Luar biasa ya, itu jarang sekali kalau namanya konsultan desain sampai sedemikian banyak. Jadi apalagi ketika mau dibawakan ini topiknya sangat menarik sekali.
design thinking, problem solving, dan ideation. Saya sungguh-sungguh merasa bahwa ini kesempatan yang luar biasa ya buat teman-teman dari mahasiswa, karena kebetulan juga memang sedang belajar tentang hal ini. Dan kita mesti ingat bahwa di School of Design UPH, kita benar-benar mengedepankan yang namanya design thinking gitu ya, human centered design thinking. Jadi saya sungguh berharap teman-teman semua bersemangat dan bisa belajar banyak nih dari Pak William. Ya, saya sungguh merasa sangat terhormat kedatangan Pak William, dan saya ingin teman-teman bisa sama-sama antusias seperti saya untuk kita sama-sama belajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak William, Pak. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Terima kasih, Pak. Saya terima kasih. Saya juga sangat berterima kasih kepada Tako, Pak Gunadi, Pak Kiki, Pak Paulus, semua teman-teman yang ada di sini. Mohon sampaikan salam hormat kami dari School of Design kepada BOD, Pak. Sampaikan terima kasih yang sungguh luar biasa dan salam hormat dari kami. Siap. Teman-teman bersemangat ya, kita belajar nih sama-sama dari Pak William. Terima kasih. Terima kasih Bapak Martin. Thank you, Pak. Sebelum kita melihat Pak William memulai talk show-nya, mari kita lihat bersama-sama video singkat dari Tako ini. Kami dari Tako ingin menyampaikan bahwa Tako adalah sebuah perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang manufacture dan distribusi perlengkapan rumah tangga, khususnya furniture laminates atau yang biasa dikenal dengan HPL, vinyl flooring atau lantai vinil, dan furniture fittings, biasanya dikenal engsel atau relaci dan lain-lainnya. Nah, teman-teman mahasiswa Universitas Pelita Harapan, jika ingin melihat lebih jauh mengenai Tako, silakan follow Instagram kami di tako.id, dan teman-teman juga dapat melihat website kami di www.tako.co.id, di mana di website Tako tersebut dapat mendownload file motif-motif HPL Tako yang biasanya digunakan buat proses desain. Di situ terdapat hampir semua motif Tako bisa di-download. Baik, sebelumnya kita berbincang-bincang sedikit dengan Pak William. Selamat siang, Pak William. Selamat siang, Pak Gunadi. Apa kabar, Pak? Apa kabarnya? Baik, saya, Pak. Baik. Pak, tadi dibahas sudah dari awal, pandemik itu membatasi ruang kerja dari tim Bapak. Tapi untuk mendobrak itu semua, kira-kira ada yang Bapak lakukan spesial nggak? Hanya secara online kah, atau harus tetap ada offline-nya kah, atau bagaimana, Pak? Sampai sejauh ini, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih untuk dari tim UPH, Pak Martin, dan dari tim Tako untuk kesempatannya, dan untuk teman-teman saya yang kebetulan bisa ikutan hadir di acara sesi ini, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semuanya. Semoga sesi ini bisa jadi lebih banyak manfaat lah ya untuk kedepannya, untuk pembelajarannya. Oke, menjawab tadi yang dari Pak Gunadi infokan, pertanyakan ke saya, memang banyak hal yang berubah gitu, mulai dari yang bersifat tangible maupun intangible gitu. Jadi mulai dari mindset itu juga udah mulai berubah, approach kami, petunjuk pelaksanaan kerja kami, hingga akhirnya ke fisik gitu. Fisik dalam artian ya fisik pekerjaannya, desainernya, maupun fisik space meter persegi buat kami bekerja selama work from home atau selama PSBB ini gitu. Dan yang terakhir akhirnya adalah merubah juga behavior kami gitu kan, baik secara personal maupun secara tim untuk menyikapi ini semua. Kalau dibilang sesuatu yang bersifat spesial, bersifat cukup sporadis, saya rasa belum ya, karena mungkin kembali lagi ke personalnya bahwa pada saat kami berubah menjadi full work from home,
memang itu ada tahapannya gitu. Jadi kami nggak langsung dari yang bekerja work from office langsung jebret langsung ke work from home. Jadi ada tahapan mulai dari berapa hari ngantor, berapa hari off, selang-seling, dan akhirnya full seperti itu. Akhirnya ada masa adjustment itu membuat kami menjadi bisa lebih cepat, lebih bijaksana dalam merespon ini semua sih Pak. Oke, berarti pasti ada ya perubahan-perubahan sedikit atau bahkan mungkin banyak yang Bapak lakukan untuk tim Bapak ya Pak selama pandemi ini Pak ya. Tapi tetap show must go on dan harus project harus jalan dan proses desain juga harus jalan ya Pak. Betul Pak. Oke. Tanpa mengurangi hormat kami, mari kita mulai saja dengan presentasi Pak William. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ini adalah tema yang diberikan kepada saya, yaitu design thinking, problem solving, and ideation gitu kan. Jadi menurut saya ini sebuah topik, sebuah judul, sebuah tema yang luar biasa bagus gitu. Bukan hanya buat kami di para praktisi maupun profesional, tapi juga buat seluruh rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, dan seluruh insan di dunia kreatif gitu. Jadi ketika ditanyakan, ini mau judulnya apa Pak? Saya bilang udah samain aja lah gitu kan. Ini udah cukup bagus dan representatif. Oke, next. Selalu menjadi tantangan terbesar dan jadi PR saya dan jadi mimpi buruk saya mungkin ya, kalau boleh dibilang seperti itu. Bagaimana saya merangkum 62 tahun perjalanan Hadi Prana, merangkum 20 tahun perjalanan saya bekerja di Hadi Prana, merangkum ya more or less saat ini proyek yang sedang berjalan ada 35. Merangkum bagaimana saya bekerja dengan 24 interior designers dengan segala macam talenta, karakter, dan lain sebagainya. Dalam sebuah sesi yang lebih kurang berdurasi 30 menit. Wah ini luar biasa nih, PR banget ini. Tantangan lah ibaratnya gitu kan. Ini selalu jadi momok buat saya gitu. Oke, next. Kita lihat sebelum rekan-rekan berbicara atau melihat di slide berikutnya, kita mesti mengetahui dulu Hadi Prana siapa dan bagaimana dan seperti apa sih. Boleh next. Jadi Hadi Prana sampai dengan tahun ini sudah berusia 62 tahun. Jadi sejak awal Hadi Prana berdiri sampai dengan kurang lebih di tahun 2015, 2016 itu sudah ratusan proyek yang dikerjakan selesai, terutama dalam konteks desain gitu, mulai dari rumah tinggal, hotel dan lain sebagainya. Akhirnya bisa dibilang 62 tahun itu bisa mengeluarkan sebuah garis desain atau bahasa visual yang dipahami oleh orang-orang kebanyakan, bahwa di Prana kalau kita lihat dari 9 slide di depan ini dengan 9 proyek yang berbeda-beda, itu garis desainnya adalah ada yang bilang ada klasiknya, dari kami bilang ada elegannya, ada layers-nya, ada komposisinya, ada unik, ada eclectic, dan ada kontemporernya. Banyak yang orang bilang, oh ya tuh desainnya Hadi Prana, itu desainnya Hadi Prana, ini desainnya Hadi Prana segala rupa. Berdasarkan apa yang sudah ditorehkan Hadi Prana dari mulai awal sampai dengan saat ini, terutama di slide ini adalah di 2016. And then boleh selanjutnya, berangsur dengan pasti memasuki era di tahun 2012 sampai dengan 2 tahun lalu 2018, kami sudah mulai menjalankan dan menerima dan bertemu dengan berbagai macam karakter proyek, karakter klien, karakter owner, dan akhirnya bisa menjadi sebuah diversifikasi atau menambah library bahasa visual kami Hadi Prana. Tetap dengan garis desain kami. Jadi Hadi Prana punya namanya tuh benang merah desain Hadi Prana, yaitu unik, eclectic, dan kontemporer. Jadi dilihat di slide ini ada 5 proyek yang berbeda dengan 5 karakter. Jadi kalau di kiri atas itu ada Royal Tulip Gunung Gelis,
Lalu sampingnya itu ada tangga melingkar Grand Stair, itu lokasi di Bali, di Gianyar. Kanannya yang vertikal itu adalah di Jimbaran. Samping bawah tengah itu private villa di Uluwatu. Di Pecatu. Lalu sebelah kiri bawah itu adalah private villa juga di Uluwatu. Oke, next. Masih dalam rentang waktu 2012 sampai 2018, kita lihat lagi di sini bahasa visual library design Hadiprana, eksekusinya sudah mengalami, ya kami boleh bilang ada perubahan, ada penyesuaian gitu kan, sudah bergerak gitu. Jadi ini 3 proyek yang berbeda juga. Kiri atas itu adalah rumah contoh di Lebak Bulus, kanan Hard Rock Cafe di Pacific Place, kiri bawah itu adalah kantor pusat PLN. Next. Dari sekian banyak proyek, dari sekian banyak rupa ragam, dan akhirnya tadi di rentang 2012 sampai 2018, bahasa dan ekspresi visual kami ada penyesuaian. Apa sih sebenarnya yang di Hadiprana tuh desainer-desainernya lakukan gitu ya? Mereka ngapain aja sih? Ini adalah segelintir cuplikan rekam jejak digital gitu ceritanya. Apa aja yang kami lakukan. Jadi kami punya acara yang berkala setiap bulan. Itu namanya titik temu, di mana para desainer berkumpul, seluruh desainer ya, berkumpul, jadi mulai dari arsitek, interior, special lighting, artwork, terus ada landscape, ada design and build gitu kan, dan beberapa kepala dari produksi untuk berkumpul, kita membahas proyek-proyek apa aja yang sudah kita kerjakan gitu kan, dijelasin segala rupa perjalanannya. Lalu yang di kanan yang ada kayak semacam sulur-sulur putih, itu adalah acara akhir tahun kami, yaitu namanya Saujana, artinya itu jauh mata memandang. Di acara tersebut biasanya kami di penghujung setiap tahunnya, bulan Desember, kami mereview segala track record perjalanan kami selama 1 tahun dalam setiap aktivitas dan proyek kami. Kami review bersama, lalu kami lihat kira-kira ke depannya akan seperti apa sih nanti, baik proyek-proyek apa yang akan terjadi, trend desain segala rupa, what's in, what's out gitu kan. Nah, dalam setiap aktivitas ini, mulai dari titik temu, mulai dari sampai dengan Saujana tersebut, ada semacam namanya terjadi pertukaran ide, pertukaran gagasan, terjadi transfer informasi, transfer ilmu. Ada namanya di sini juga regenerasi dalam format yang berbeda. Di sini juga ada namanya semacam kolaborasi, interdisiplin. Karena kami bisa melihat, oh ternyata di desain yang bid ini loh orang-orangnya, ini proyek-proyeknya. Di tim arsitek, karena dengan tadi yang sudah disebutkan di awal 250 orang, desainernya mungkin let's say sekitar 80. Enggak semua kami paham, kami tahu, bahkan saya pun gitu ya, mendetail bisa memahami, oh ini proyeknya si A, ini proyeknya B, ini proyeknya si tim C gitu kan. Di sini kami bisa saling mengetahui lah, saling update. Kolaborasi berikutnya adalah dalam setiap acara tersebut, baik titik temu maupun Saujana, kami juga bekerja sama dengan rekan-rekan kami, teman-teman kami dari pihak vendor, supplier, kontraktor, untuk menjadi partner kami gitu. Jadi di situ kami juga terjadi transfer informasi, transfer ilmu, dan pastinya juga menjalin networking gitu. Jadi kita sama-sama saling mengisi. Nah, disitulah yang akhirnya buat kami ini salah satu bentuk yang bagus yang mesti dikembangkan, dipertahankan di tahun-tahun berikutnya, di mana kami bisa menghasilkan, menelurkan gagasan, ide-ide, konsep baru, ilmu-ilmu baru, teknologi terkini, atau kami bisa mengevaluasi apa aja yang kami sudah kerjakan untuk kami bisa terapkan dan kami bisa enhance di proyek atau di tahapan berikutnya. Next. Lalu tadi sudah dibilang William, prinsipal Hadiprana. Ngapain sih dia kerjanya? Kurang lebih di sini ada judul hampir setiap hari.
kegiatan rutin. Boleh lanjut? Salah satu contoh, mereview desain, gitu kan. Kalau dilihat di sini ada banyak kertas, bukan berarti saya orang yang anti paperless gitu kan. Banyak juga kegiatan aktivitas saya mereview desain yang tidak check print. Di kantor kami saya nyebutnya check print gitu kan. Jadi tahapan yang check print itu biasanya pada saat sudah masuk ke desain, dari mulai layout, mulai bentukan masa ruang sampai dengan ke 3D gitu kan. Ada yang mesti dijaga adalah bahwa dalam mengerjakan satu proyek, karena memang mostly proyek-proyek yang dikerjakan Hadi Prana itu skalanya besar, hotel gitu kan, dan proyek-proyek yang dikerjakan Hadi Prana itu adalah proyek maraton. Maraton tuh bisa dibilang kerjanya selesainya bisa 3 tahun gitu kan. Nah itu kami pecah dalam pengertian misalnya hotel, lobby atau area publik dikerjakan oleh tim A atau personal A, ruangan lainnya dikerjakan oleh B atau C gitu kan. Di situ fungsi dan tugas saya adalah menjaga kayak semacam garis desainnya terjaga, kesinambungan material, eksekusi konsepnya masih nyambung antar setiap ruang. Walaupun setiap ruang punya punya konsep, punya tema masing-masing gitu. Makanya saya membutuhkan check print ini. Gitu kan, saya mesti lihat sambung-sambung satu-satu, baik secara gambar yang di kiri atas maupun bawah ketika sudah berbicara material gitu kan. Jadi, oh ini dipakai di sini, ini dipakai di sini. Jadi kalau misalnya lagi, Pak, ini mau pakai material ini, saya selalu nanya, material ini di ruangan lain dipakai nggak? Gitu kan. Pattern ini di ruangan lain ada nggak? Gitu kan. Terus kadang-kadang yang paling gampang lah ketika di check print, dilihat di layar monitor atau di layar iPad, dan ketika di print itu tone warnanya berbeda-beda. Akhirnya begitu dikumpulkan dalam satu 3D, paling gampangnya gitu ya. Ini kayak dikerjakan ada 3 desainer sama 2 atau 3 3D artis gitu. Padahal kan sebenarnya proyeknya sama, satu gitu kan. Jadi mesti dijaga adalah tone ambience lighting-nya gitu. Makanya saya memerlukan hal pemeriksaan seperti ini. Next. Atau ini. Tadi yang saya bilang paperless, oke, gitu kan. Sebelah kiri adalah meja kerja saya. Yang tadi saya bilang bahwa di kantor saya punya 3 meja. Ini yang meja yang paling gede, mungkin ukurannya berapa ya? 1,80 m kali 1,2. Ini khusus buat teman-teman desainer kumpul di sini, saya coret-coret. Itu ada, saya bisa coret-coret di kaca langsung gitu kan, nanti langsung diterjemahkan ke kertas atau dihapus. Atau di kanan ini adalah pada saat brainstorming di ruang meeting gitu kan. Jadi coba coret-coret. Jadi di sini adalah juga mesti ketengahkan bahwa penyamaan persepsi visual dalam eksekusi desain atau sketch itu penting gitu. Dan akhirnya ini melatih kelemasan tangan kita gitu untuk bisa melakukan sketsa walaupun sekarang udah masuk ke dalam digital ya. Next. Saya manusia alternatif. Entah kenapa ini akhirnya dalam bentuk apapun gitu ya. Kalau dilihat layout gitu, saya selalu melihat ada probabilitas kemungkinan ini dieksekusi, diterapkan, dicoba, ataupun di-experience dalam kemungkinan yang ada gitu. Mulai dari layout, itu ada beberapa alternatif. Ataupun dari bikin lampu nih yang di kanan tuh. Ada alternatif merah 2 gitu kan. Saya iseng-iseng sketsa, ini bisa ada berapa? 2, 6, 7 gitu kan. Cuma saya juga mesti lihat realita gitu kan. Ya udahlah, lo kerjain 3 deh, kita pilih yang terbaik mana. Ada kemungkinan dari 1 dengan ini bisa kombinasi, dari 5 dengan 6 bisa kombinasi gitu. Atau di sini yang kiri bawah adalah adjustment. Saya banyak bilang juga adjustment. Jadi dari fungsi sesuatu saya coba translate ke fungsi lainnya gitu. Jadi saya mengambil ide dasar dari ini. Dari suatu bidang, suatu material, suatu bentuk, saya olah menjadi bentukan lain dengan beberapa treatment adjustment. Lanjut berikutnya. Ini adalah sesi pemilihan material. Kebetulan kita saat ini, sesi kali ini di-host oleh Tako. Saya juga nggak lupa, ini pasti ada kaitannya dengan material. Salah satu kunci desain juga pasti ada material. Karena saya juga belajar dari beberapa senior terdahulu, sometimes untuk ide desain itu bisa mulainya dari material. Gitu, nggak hanya mulai dari bentuk, dari sesuatu yang filosofis,
tapi bisa dari material itu sendiri gitu. Jadi di kiri atas itu adalah sesi di mana kita mulai ngebahas material. Jadi ada tim dari artwork, dari interior gitu kan. Saya melakukan magic sedikit tuh di situ, lihat kertasnya terbang, seret gitu. And then di bawah, dua bawah itu adalah komposisi material yang sudah sedikit tersusun. Jadi dari mulai material keras, kaca, marmer, batu, besi, HPL, homogeneous style, dan lain sebagainya, dan perpaduan dengan material soft, misalnya kain, wallpaper, dan lain sebagainya. Yang hitam, putih, black and white, itu adalah gua kami, para desainer di Hadiprana. Semacam ruangan di sudut, ukuran mungkin 4 meter kali 4 meter, di mana seluruh material tumpah ruah di situ, yang hanya bersih pada saat Hari Raya Idul Fitri. Rapih. And then setelah masuk dalam hitungan 7 menit 18 detik udah mulai berantakan lagi. Sampai dengan ketemu di Idul Fitri berikutnya. 20 tahun pengalaman saya bekerja di Hadiprana, pemilihan material yang paling sulit adalah memilih komposisi atau material-material yang soft. Salah satunya adalah, dan terutama adalah kain. Saya selalu bilang, kalau memilih kain, ajak saya diskusi di pagi hari ketika mood saya masih bagus, dan sediakan itu waktu at least setengah sampai dengan 2/3 hari dalam hari itu gitu kan. Dan juga yang pasti tadi saya bilang, siapkan alternatif. Karena itu paling sulit. Next. Ini adalah salah satu pendetailan bagaimana saya dan tim, atau terutama mungkin saya pada saat melakukan check print. Ketika pada tahap-tahap tertentu gitu kan, lihat, seorang principal designer, seorang desainer, kok reviewnya tulisan ya? Gila, bayangin di kiri atas tuh, tulisan gitu. Benar-benar ini apa gitu kan. Ya ini sudah melalui tahap pemeriksaan yang kesekian kali gitu. Jadi akhirnya konteks output reviewnya berupa teks gitu kan. Tapi lihat penuh gitu kan. Gitu. Dan biasanya yang merah itu saya gitu. Terus di kanan yang vertikal. Sometimes saya juga suka ngelihat padu padan material itu dalam angle yang berbeda, dalam cara yang berbeda gitu. Jadi saya taruh di lantai, saya samping-sampingin, kebetulan ketemu sama sepatu saya foto, lihat kayak bagus juga. Menarik gitu. Terus kiri bawah, saya jarang sekali melakukan sketsa gitu. Terutama perspektif ya. Saya lebih senang gambar tampak gitu kan. Entah dari dulu, pokoknya saya senang sekali menikmati gitu. Gambar tampak. Jadi kalau sekali saya bikin sketsa, ya kurang lebih kayak gitulah outputnya. Ini adalah pemikiran saya bahwa cangkang, biasanya kami, atau saya terutama, berpikirnya adalah cangkang interior, yaitu sisi-sisi elemen interior yang berbatasan atau interaksi langsung dengan arsitektur, lantai, dinding, dan plafon, sebisa mungkin nafasnya, spiritnya, konteksnya erat dengan bahasa arsitektur. Tapi begitu interior, dia boleh bisa lebih twisting, lebih bermain, lebih playful, lebih energik, something different gitu. Maka di sini treatmentnya berwarna berbeda. And then next. Berbicara komposisi. Kemarin juga sempat diskusi tentang nirmana 2 dimensi, nirmana 3 dimensi. Percaya atau nggak percaya, saya baru ngeh yang namanya nirmana 2 dimensi dan nirmana 3 dimensi itu benar-benar aktual, benar-benar bisa kepake pada saat saya kerja, bukan ketika saya kuliah. Coba misalnya kalau kita lihat di sisi kiri, ini adalah kan sebenarnya bisa dibilang komposisi, bisa dibilang nirmana kan, entah itu 2 dimensi atau 3 dimensi gitu. Kumpulan beberapa profil material bekas yang kadang saya berpikir ini bisa cocok untuk kalau saya bikin ini digital atau e-card untuk hari raya gitu. Ini adalah satu contoh media saya atau kenakalan saya untuk berkreasi dalam wujud yang lain. And then kanan, di dalam situasi-situasi tertentu pada saat kita jadi seorang desainer gitu ya, dalam dunia praktisi, kita suka diminta hal-hal yang bersifat accidental, very super duper extra ultra urgent. Itu adalah pada saat saya menghadiri sebuah acara di saya lupa, di Cloud, salah satu mungkin club
kenamaan Jakarta saat itu dan mungkin saat ini. Saya nggak bawa apa-apa. Tiba-tiba ditagih oleh tim design and build proyek Sapphire Lounge di Terminal 3 itu di bawah, di Soekarno-Hatta. Nih, mesti ada treatment nih, kayak gini-gini nih. Ditunggu sekarang, gitu kan. Karena udah jadi, karena untuk mengakomodir itu cahaya lampu di kolom gedung luar biasa, gimana nge-treatnya, gitu kan. Ya udah, itu saya pakai kardus, saya dipotong, pinjam pulpen dari panitia, saya gambar, saya foto, gitu kan. Jadi hal-hal yang ini yang memang kadang kita juga mesti dituntut sedia setiap saat. Boleh lanjut? A new beginning. Apa sih new beginning? Boleh lanjut next. Era di mana visual adalah segalanya. Pencitraan adalah segalanya. Lambang sebelah kiri pasti semua orang udah tahu. Lambangnya Instagram, gitu kan. Di mana akhirnya platform ini banyak merubah paradigma, mindset, dan approach kita, klien terutama yang di era-era milenial ini. Dan akhirnya berimbas ke kami, ke desainer. Atau yang kanan, saya coba cari bentukan simbol yang untuk membuat atau mendefine, menjabarkan sesuatu yang berbeda gitu. Melihat dari perspektif yang berbeda. Saya nggak nemu. Saya bilang ini orang lihat dari sisi sebaliknya, berputar balik, counterclockwise. Next. Pada saat Hadi Prana bertemu dengan klien-klien di generasi keduanya, yaitu generasi anaknya, atau mulai masuk ke cucunya, atau keponakannya, atau sepupunya, yang mulai bilang punya approach baru, ilmu mereka sudah tinggi, pergaulan mereka lebih hebat, gitu kan. Bagaimana mereka ketemu dengan kita, keluar dengan terms, paradigma, needs, wants yang sudah bervariasi, lebih advance, extended version dari generasi mereka sebelumnya. And then next, itu juga merubah kita, para desainer, terutama saya gitu kan. How we see thing and approach it. Next. Ini kalau nggak salah materi pernah saya share di salah satu acara titik temu atau sajana beberapa tahun yang lalu. Pada prinsipnya sebenarnya sama ketika kita akan mulai desainer gitu kan. Karena kita bicara bahasa visual pasti ada platformnya. Let's say kita ambil platformnya adalah sekarang a blank paper gitu kan, kertas kosong. And then boleh next. Bla 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 bla. Saya ngomong A B C D E. Habis itu saya ketemu sama dengan tim desainer di kantor. Jadi di Hadi Prana untuk masing-masing departemen, let's say departemen perencanaan interior punya 3 tim yang diketuai oleh 3 senior desainer sebagai group leader. Di bawahnya ada 5-7 orang designers. Ada yang madya, ada yang junior gitu kan. Saya bla 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 bla. Atau saya ketemu dengan klien di bla bla blain dari kertas kosong. Saya mau begini. Saya bisa aja, atau teman-teman yang lain keluar segitiga sebelah kiri. Atau keluar lagi, apa tuh? Gambar kayak gunung, segitiga kebelah. Atau bisa jadi bikin tato. Atau yang kanan udah dalam konteks geometrik, matriks yang rumit begitu. Bisa aja kan? Dari sebuah kertas kosong, dari sebuah pemahaman bahasa, needs, akhirnya keluar eksekusi yang berbeda-beda. Atau berikutnya, dikasih, nih saya punya perspektif kayak gini. Tuh titik oranye. Ada yang bisa gambar seakan-akan kita ngelihat dari bawah, kayak gedung pencakar langit. Yang sebelah kiri, atau di tengah. Bikin satu perspektif, 1 titik hilang, 2 titik hilang. Atau yang kanan. Lebih beda lagi approach-nya terhadap penterjemahan dia dan eksekusi ke visual apa yang dia bayangin dan dia ingin sampaikan gitu. Bisa dilihat kan dari 2 slide ini, berbeda-beda gitu. Bagaimana kita meng-approach, kita melihat, dan kita membayangkan, dan akhirnya kita mendeliver bahasa visual yang berbeda-beda. And next, sebuah contoh. Wah, ini menurut saya juga luar biasa banget nih, hebat sekali. Next. Ada yang pernah ke sini? Yayoi Kusuma. Kebetulan saya juga sempat datang 2 kali. Di mana 2 kali tersebut tidak bisa menikmati secara optimal karena pada saat datang
hype-nya luar biasa sekali, akhirnya jadi kayak semacam sebuah wahana. Jadi intinya adalah Yayoi, kalau menurut saya ya, bagaimana dia mengeksplorasi, dia memahami, dan dia mengeksekusi, dan dia menerjemahkannya itu sebuah tema, sebuah ide, gagasan, polkadot menjadi sedemikian rupa eksekusi. Mau yang platform 2 dimensi, platform 3 dimensi, ada yang interaktif dengan pengunjung, menggunakan material digital, menggunakan material stainless steel, menggunakan material stiker, ada yang kita melihat, ada yang kita melihat dari jarak jauh, ataupun kita berinteraksi yang nempel-nempel stiker. Tapi ini ide gila gitu. Hanya satu ide. Dia bisa mengeksekusi berbagai macam cara. Berikutnya. A new era. Berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan, platform sosial media, cara orang berpikir, generasi berikutnya, teman-teman desainer yang punya approach, termasuk saya yang visual yang berbeda, studi case study, a new era. Next. Masa pandemi COVID-19, Zoom meeting, ya, nggak bisa dielakkan. Ini terjadi secara reguler, ataupun secara janjian di kiri bawah, kami mau berdiskusi, coret-coret, segala rupa dengan segala keterbatasan dan faktor A sampai Z. Di sini lihat, cara saya mereview juga udah mulai berbeda, pakai nomor. Jadi nomor itu saya kasih satu-satu di item-item yang saya pengen bahas, karena udah keterbatasan. Nggak mungkin saya coret-coret ini atau saya eksekusi dalam format lain. Saya foto tuh yang di bawah. Saya transfer melalui WhatsApp. WhatsApp, teks 123, nomor 1 penjelasannya ini, nanti kalau perlu pakai gambar pendukung dan lain. Ini suatu approach yang berbeda lagi gitu kan, adjustment gitu kan. Saya berusaha menghindari seminimal mungkin penggunaan a new normal. Saya kurang suka dengan kata-kata itu. Menurut saya lebih senang dengan extended adjustment gitu kan. Berikutnya. And then a step further. Next. Akhirnya kesampaian juga untuk kami bisa mengeksplorasi visual, desain, gagasan, konsep dalam bentuk terjemahan yang lebih memberi warna terhadap garis desain Hadiprana gitu kan. Ini proyek sedang dalam tahap perencanaan konsep. Kami mengerjakan seluruh elemen mulai dari arsitektur, special lighting, landscape, artwork coming soon, dan pastinya interior. Arsitek sudah memprovide ini. Ini saya ambil studi kasus 2 angle aja bahwa mereka coba eksplorasi. Karena apa? Karena kliennya itu punya anak yang walaupun lulusan hukum, tapi approach-nya sangat visual sekali. Sangat Instagram. Pak, Bapak lihat ini deh. Saya pengen begini-begini. Pak, Bapak lihat ini deh. Saya pengen begini-begini. Dan kita keluar dengan spirit, dengan semangat yang sama, tektokan gitu kan. And then, next. Mungkin ini kita ada adjustment, pasti. Kita banyak sekali diskusi dan workshop, sampai akhirnya mungkin keluar desain yang sudah bisa dikategorikan di-approve pada saat presentasi ke berapa ya interior ya? 4 deh, atau 5 gitu. Tanpa ya ada sedikit banyak perubahan lah ya. Kiri atas itu adalah lobby. Bawah adalah koridor untuk menuju spa. Jadi kami sudah mulai eksplorasi bentukan material, tetap material lokal, material nature, dan tetap saya minta alternatif. Gitu kan, saya sketsa, coba ini deh. Cuman yang saya tampilkan di sini yang paling oke aja. Belum di-approve sama mereka. Maksudnya ada yang di-approve, cuman saya nggak tampilkan gitu. Karena menurut saya ini kayaknya yang menurut saya paling oke gitu. And then, next. Area lainnya gitu. Jadi di kiri atas adalah area all day dining. Kembali gitu. Pada saat kami coba bikin desain ini juga mereka bilang, "Pak, ini kayak udah pernah di sini, Pak. Jangan dong." gitu kan. Ya udah kami coba lagi di bawah. Pada saat saya berpikir untuk bikin alternatif, saya pikirnya ya udah kenapa nggak alternatif? Ya dijadiin semua gitu kan. Gitu kan. Akhirnya ya di-approve. Gitu. Itu yang bawah, kanan bawah adalah spa. Ini di Ubud, sedang dalam tahap perencanaan.
gitu, dan kebetulan operatornya juga lokal gitu. Jadi tektokannya lebih gampang, penyamaan persepsi, chemistry-nya juga lebih gampang gitu, dan cukup driven oleh anak muda yang memang spiritnya luar biasa sekali. And then itu adalah area lainnya, kiri atas itu untuk area gym. Nah, yang bawah kita coba bikin satu yang lebih berani. Jadi di lantai atasnya itu adalah satu fasilitas dengan kamar ini, itu adalah kolam renang. Jadi kita bisa melihat kalau di atas ada yang berenang, ada cahaya, ada pergerakan air, di bawah bisa merasakan sensasinya. Something new buat kami. And then, next, setelah dari Ubud, kita coba beralih menuju Indonesia Timur lainnya. Kalau tadi hotel bintang 4, resort menuju 5, yang let's say per malamnya sekitar 6-7 juta, ini kita kebetulan dengan ketemu operator bintang 3, di mana arsitekturalnya sudah ada sebelumnya showroom. Jadi yang base kalau ngeliat bawah itu ada kotakan, itu showroom mobil, kita bikin arsiteknya nambah ke atas, baru, kan mesti menyesuaikan dengan situasi gedung dan jalan rayanya ya. Jadi akhirnya keluarnya seperti ini eksklusinya. Bintang 3, Business City Hotel, karena Manado, akhirnya kami coba bikin beberapa, satu konsep gede yang diterjemahkan dalam setiap area, setiap level lantai yang berbeda. Jadi kalau dilihat gambar tampak tuh, itu adalah penerapan ide konsep kami gitu. Mulai dari bawah ke all day dining, ke meeting room, sampai ke atas ke area Sky Lounge. Approach-nya tetap ke kekayaan nautika bahari dan pariwisata air di Manado. And next, ini adalah eksekusinya. Buat kami juga ini baru gitu, di mana pengertian baru adalah kami juga dihajar di sini, terutama juga saya gitu ya, PR, bahwa ketika kami approve desain ini, yang kiri itu adalah area lobby, pada saat sudah memasuki tahap presentasi ke 8. Pukulan telak buat saya gitu kan. Mereka bilang Hadi Prana terlalu delicate, terlalu kompleks gitu. When it comes to 3 stars level of hotel gitu kan. Ya penyesuaian itu, jadi penyesuaian itu yang buat bayangan saya 20 tahun kerja dengan terpolak seperti itu, begitu ketemu dengan platform atau needs, term of requirement yang berbeda, ya twistingnya kan berat gitu kan. Kanan, saya juga tidak terlalu menikmati namanya bikin layout, tapi sekali bikinnya saya senang gitu kan. Itu kanan atas juga ada alternatif, sekali lagi. Kali ini alternatif lantai gitu kan. Itu adalah layoutnya dari yang sebelah kiri. And then next, koridor kamar. Itu juga saya punya 3 alternatif. Ini yang tidak di-approve, tapi menurut saya ini yang saya paling suka. Lucunya yang kanan, outdoor, itu adalah yang area dari keseluruhan hotel yang di-approve pertama kali, yang menurut mereka ini sesuai dengan ciri khas garis desainnya si hotel tersebut, operator. Next, kamar juga. Kamar biasanya karena kamar hotel, standar hotel untuk operator-operator gede, biasanya mereka sudah punya panduan-panduan. Saya juga coba bikin, ayo dong bikin alternatif, coba lainnya gitu kan, sesuatu yang berbeda. Kanan atas itu adalah all day dining-nya, dan yang 2 di bawah itu adalah sky bar, rooftop, di mana di Manado fasilitas ini sangat-sangat menjanjikan secara bisnis gitu. Dan untuk kategori hotel ini sebenarnya fasilitas ini tidak ada. Akhirnya kami bisa approach goal. Dan ini adalah eksekusi desainnya gitu. Dimana ya secara bahasa visualnya cukup berbeda dengan yang sebelumnya. Dengan yang Hadi Prana pernah kita kerjakan ataupun saya pernah kerjakan juga. And next. What's next? Menurut saya ini nggak akan pernah berhenti gitu. Tetap akan ada adjustment lainnya, akan ada needs baru, akan ada perimeter baru, baik si klien, baik teknologi, maupun tren, maupun
social culture seperti sekarang, masa pandemi seperti ini ada yang menarik di sini. Salah satunya adalah bagaimana seorang calon klien bertemu dengan kami, saat itu bertemu dengan saya, dengan marketing, dan kebetulan dengan Kepala Departemen Perencanaan Interior, calon klien. Kami interior direferensikan oleh rekanan bekas ex-arsitek Hadi Prana. Dia sudah ditunjuk dulu oleh si calon klien ini sebagai arsiteknya untuk membuat sebuah hotel di pesisir Jakarta Utara, dan si arsitek ini merekomendasikan Hadi Prana. Hadi Prana. Ngobrol ketemu udah dilihat, bilang Hadi Prana. Mau nggak Hadi Prana kali ini membuat sesuatu yang bukan Hadi Prana? Maksudnya, ya garis desainnya bukan Hadi Prana. Sesuatu yang beyond, sesuatu yang out of the box, sesuatu yang bukan Hadi Prana banget lah, ibaratnya gitu kan. And then perbincangan mengalir sampai dia bertanya ke saya, apa menurut kamu tentang konsep Jawa? Ya udah, saya bilang aja banyak yang bisa diambil gitu kan, mulai dari layoutnya, hierarkinya, patternnya, orang-orangnya, wah banyak sekali. Jawa kaya lah ibaratnya gitu kan. Eksekusinya bisa beda-beda, tergantung itu konsepnya mau apa, dan diskusi antara kita, antara arsitek, interior, dan klien, dan operator seperti apa gitu. Di situ dia nanya, gimana, kamu punya nggak? Atau kamu suka nggak arsitek lokal? Saya jawab si A, gitu kan. Oke. Karena saya suka simetris, saya bilang. Dia mirip sama saya spiritnya. Apa yang ada di kanan harus ada di kiri. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Simetris lah, saya bilang. Prinsipnya AA, BB, gitu kan. Dia tanya lagi, arsitek internasional siapa sukanya? Nah, di sini saya mulai berpikir, oke, dia nge-review saya, nih si calon klien. Dia mereview saya gitu kan. Dia melihat limit saya, pengetahuan saya, dan kemampuan dan kemauan Hadi Prana untuk lebih explore, lebih adjust, itu seperti apa gitu. Saya kasih tahu, waktu itu saya menyebut Santiago Calatrava. Kalau dilihat secara garis desain beda sama saya gitu kan. Terus langsung, wih gila, ini CEO yang mereview saya, yang nanyain saya gitu kan. Dia langsung search di HP-nya. Oh, gile, keren ya, gini. Ya, saya bilang, beda ya Bu ya, secara visual, saya desainnya kayak gini, tapi saya sukanya arsitek luar kayak gitu. Dia ngambil dari human body structure, dari skeleton manusia, dia terjemahkan dalam bahasa arsitektural, gitu kan. Satu yang patut dicermati, ternyata ada satu metode baru, bagaimana seorang calon klien bertemu dengan, atau approach dengan seorang calon konsultan yang akan di-hire oleh dia gitu kan. Wow, amazing menurut saya. Sesuatu yang kembali lagi extended version, adjustment gitu kan. Segala sesuatu mulai berubah, bertambah. Menarik, cukup sangat menarik. And then boleh lanjut berikutnya. Buat saya akhirnya bla 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 setelah sampai dengan menit ke 37:15 sekarang, ya kita desainer. Media kita kan kertas, kembali menurut saya. Metode kita semua akan diterjemahkan, akan divisualisasi melalui kertas kosong ini gitu. Yang akan kita nanti mau berkreasi seperti apa sih? Kita akan berkonsep ria seperti apa sih? Kita akan memberikan pesan seperti apa sih kepada klien kita, ataupun pada saat ini ke audiens gitu. Next. Ya, kayak gini mungkin. Saya remuk aja kertasnya. Nih. Ide berikutnya. Ini. Berikutnya nanti trennya mungkin. Ini yang akan terjadi. Gitu kan. Bahwa semuanya itu bisa jadi platform-platform tersebut atau metode atau approach tersebut ya dijadiin satu semua. Ibaratnya gitu kan. Dalam konteks tahapan berikutnya yang akan kayak gimana Pak? Akan kayak gimana Kak? Kalau di kantor saya gitu. Akan kayak gimana Mas? Atau senior-senior saya yang di kantor. Kan gimana Will? Menarik nih. Menurut saya. Jadi layak bahan pertimbangan, bahan diskusi lagi. Tapi menurut saya ini akan kita bahas berikutnya. Supaya kalian semua tetap penasaran.
dari pihak UPH maupun dari pihak Tako, tapi at least dari 37 slide saya sebelumnya bisa cukup menjawab, menerjemahkan, menjelaskan bagaimana tadi yang sudah di awal disebutkan mengenai design thinking, problem solving, and ideation dari seorang William, dari seorang principal designer, dari sebuah kantor konsultan yang bernama Hadi Prana. Sekian, terima kasih. Sesi dari saya, semoga bisa diterima baik, bisa ditelaah, dan bisa dijadikan bahan diskusi yang menarik dan positif buat kita semuanya ke depannya. Persis 39 menit 39 detik. Yes, selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak William. Tepat sekali. Ya, tadi sudah yang lihat, oke ini on time sekali Pak William. Sepertinya juga ini berlaku di kantor ya Pak. On time, tepat sekian menit, harus deadline. Waduh, saya menarik tadi sempat saya mengutip kalimat Bapak yang bilang kalau saya mau memilih material yang soft, ya, sediakan saya waktu setengah hari atau bahkan sampai 3/4 hari di pagi hari di mana mood saya lagi bagus. Waduh, itu berat nggak sih Pak sebenarnya orang-orang untuk mengaju, waduh nih mood nggak ya nih Pak William mood lagi mood nggak? Itu saya bilang itu satu challenge yang sangat unik untuk timnya Bapak, saya yakin itu. Betul Pak. Boleh saya jawab langsung nih? Boleh Pak, iya. Boleh. Jadi betul Pak, betul sekali. Bahkan saya bisa bilang juga, dan saya boleh sharing juga, bahwa sebenarnya saya tidak mendewa-dewakan itu juga. Saya nggak mau kalah terhadap diri saya juga gitu. Tapi ya nggak bisa gitu. Saya selalu memang harus menyiapkan baik mindset, psikis maupun fisik saya untuk siap mereview material, terutama material soft dalam momen dan situasi kondisi yang bagus gitu. Karena kalau misalnya ibaratnya memilih material keras gitu ya, let's say marmer gitu kan, saya udah bisa milih hanya dengan teks doang, oh saya mau pakai material A, finishingnya B, di treatment ala C, dipadu dengan material marmer lainnya yang G dan F gitu kan. Tapi begitu udah masuk ke let's say kain gitu ya, buset Pak, itu teksturnya, patternnya udah dipilih kadang-kadang, wah nggak cocok nih gini-gini. Jadi pilih-pilih, dilihat-lihat lagi dari kanan, dari kiri, saya nyata 360 derajat gitu kan. Jadi, wah nih tantangan banget gitu. Dan satu lagi dari sisi saya adalah pada saat misalnya menggunakan material, kali ini Tako lah ya, gitu. HPL. Yeah. Saya selalu men-challenge saya sendiri, tim, dan pastinya pihak Tako atau siapapun itu, kalau saya pakai material, let's say Tako tipe kayu, motif kayu, pakai A gitu kan, saya pasang as it is. Nanti desainer lain akan bisa sama seperti itu juga. Maksudnya dalam pengertian, ya udah lo pakai material A, brandnya si A, ya udah gitu. Tapi saya selalu men-challenge, ini material seharusnya bisa diapa-apain lagi gitu. Entah itu dia di bending dalam radius yang semakin kecil, entah dia di laser cut, entah dia di engrave, entah dia di stamp, entah dia di finishing warna lain, entah dia dibikin gradasi, entah dia dipadu padan dengan material lain gitu. Itu adalah versi saya untuk diapa-apainnya gitu. Jadi bahkan kalau kain pun gitu ya, ketika udah milih gitu ya, saya suka seginiin kainnya. Oh nih kalau di treatment begini nih kayaknya lebih lucu gitu kan. Terus kalau misalnya ini di gini segala something gitu kan. Masih bisa di apa ya, di extend gitu. Di expand gitu. Jadi ya nggak as it is gitu. Kalau nggak ya udah, ya desainer A lo pakai material B, udah kelar gitu doang. So di mana sisi desainnya? Gitu. Itu sih. Oke. Note, menarik. Baik, sekarang kita buka Pak sesi tanya jawab. Sepertinya sudah banyak yang sudah bertanya. Silakan para mahasiswa yang ingin bertanya, saya baik lagi tuliskan saja pertanyaannya itu di dalam chat dengan format nama, angkatan dan pertanyaannya.
Saya buka dari Pak Kuntara. Selamat siang Pak William. Saujana itu bagus sekali dan satu momen reflektif terhadap kreativitas Hadi Prana setiap tahun. Adakah dokumentasinya dan adakah publikasinya, Pak? Oke, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi sejauh ini memang kalau bicara dokumentasi ada, publikasi ada di sosial media. Cuman memang sayangnya untuk Saujana sampai dengan yang terakhir masih diformulasikan dan diperuntukkan untuk kalangan internal, gitu. Oh. Untuk kalangan terbatas dalam hal ini adalah untuk Hadi Prana. Memang kita pernah mengundang arsitek, desainer lain untuk memberikan outside pemikiran, sudut pandang, perspektif yang berbeda mengenai Hadi Prana, mengenai proyek Hadi Prana ataupun mereka sendiri gitu. Apa yang sedang in and out di luar sana. Tapi ya mudah-mudahan Pak, info ini bisa saya olah, bisa saya sampaikan ke tim, dan bisa di-share gitu tentang Saujana ini yang lebih open untuk public or at least by invitation. Thank you Pak, thank you. Wah, masukan yang bagus itu bahannya Pak. Baik, next dari Pak Ignatius Adrian. Sebagai desain principal, apa yang Pak William cari dari seorang desainer yang akan masuk ke Hadi Prana, Pak? Baik skill-nya maupun hard skill. Wah, ini pertanyaannya. Wah, ini pertanyaan menarik juga ini nih. Jadi semenjak saya masih dalam posisi junior designer dan akhirnya menjadi senior designer dalam hal recruitment calon desainer atau karyawan baru, terutama dalam hal ini desainer ya, saya selalu diikut sertakan gitu untuk berdiskusi sampai akhirnya pada masuk ke tahap principal designer, saya dapat kesempatan untuk membuat soalnya sekarang akhirnya. Membuat soal, terus melakukan interview langsung, juga memberikan suara. Ibaratnya kalau kata acara apa tuh, reality show, Mas Dani gimana? Mas William gimana? Yes or no? Aku sih no, langsung kayak gitu. Aduh. Hal-hal yang ini juga berjalan by experience, by berdasarkan waktu juga, berdasarkan umur juga, dan ada sisi personalnya juga. Karena kami di Hadi Prana itu teamwork. Apapun kami lakukan dalam hal itu, dalam proyek ini adalah teamwork gitu kan. Buat saya personal, nomor satu adalah chemistry. Saya mesti punya chemistry yang bagus dengan siapapun nanti yang akan bekerja sama dengan saya ataupun dengan rekan-rekan lain di kantor gitu. Chemistry yang bagus itu akan berlanjut efek domino terhadap hal-hal lainnya. Jadi pada saat chemistry-nya sama, frekuensinya more or less sama, akhirnya spiritnya bisa sama, pace-nya bisa sama, and then akhirnya skill bisa di nomor berikutnya gitu. Karena so far sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, saya bilang saya masih belajar kok, saya masih belum ada apa-apanya gitu kan. Saya tetap ya segala rupa termasuk sekarang nih, masa-masa PSBB menggunakan Zoom dan lain-lain sebagainya, termasuk skill design. Pada saat saya tadi di acara Titik Temu Saujana, saya lihat, wah desainernya si A, desainernya si B gitu kan ya, walaupun secara pengalaman mungkin yang sharing jauh lebih di bawah saya bilang, oh gila ya, bagus ya, saya tetap belajar gitu kan. Tapi pada saat karakternya bagus, chemistry-nya bagus, itu yang saya coba tekankan di awal gitu. Dan saya share sama tim-tim personal yang review, saya ajak juga, misalnya ada calon desainer nih 1-2 ketemu dengan nanti ibaratnya end user-nya gitu. Tadi 3 tim tadi saya ajak, nih ada nih calon desainer, dikasih lihat track record-nya nih ABC segala rupa. Terus habis itu bisa diajak juga untuk interview bareng gitu kan. Ya kita lihat. Menurut saya sih itu soft skill-nya akhirnya sekarang ada di atas, di atasnya hard skill gitu. Paling penting tuh chemistry ya Pak. Yes Pak. Yes. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Bambang sendiri.
bagaimana seorang pemula menentukan pendekatan yang tepat dalam memberi solusi lewat desain yang dibuatnya? Pemula nih, Pak. Kalau paling gampang adalah ngomong aja dulu dengan dengan seniornya, dengan mentornya, dengan pembimbingnya gitu kan. Ngobrol ngalor ngidul aja dulu. Pak, saya pengen begini loh, Pak. Ceritain dulu gitu kan. Impian dia, bayangan dia, mau ngapain sih gitu kan. Approach dia, metode dia, eksekusinya dia. Ngomong aja, kayak cerita aja gitu kan. Mau ngapain gitu kan. Jadi dengerin dulu gitu. Jadi mungkin ini ada baiknya juga pada saat nanti di masa perkuliahan atau masa pembibitan buat rekan-rekan teman-teman saya yang ikut ada di sini untuk regenerasi kayak apa sih dia maunya gitu kan. Kita dengerin dulu aja, jangan di-cut dulu gitu, jangan langsung wah dihajar jebret gitu kan gini-gini. Habis itu baru kasih lihat bahasa visual. Dia udah berkuah ngomong A B C D segala rupa, kasih lihat nih Pak, saya begini sketsanya, Pak ini image reference-nya, ini materialnya. Dia bilang desain A, kasih ke saya bisa bilang itu Z, kasih ke teman yang lain itu bisa bilang C gitu kan. Ya kita anak visual, ujung-ujung visual, tapi ceritain dulu gitu karena memang nggak semua ide, obrolan, konsep bla 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 bisa dituangkan dalam bahasa visual gitu. Ngomongnya dulu gitu kan. Habis itu baru tahap selanjutnya kita ajarin deh, menurut pakem profesional praktisi seperti ini, menurut kebijakan kantor seperti ini, menurut budget klien seperti ini, menurut teknik konstruksi dan detail seperti ini, baru berkembang. Tapi fondasinya adalah itu. Tuh ngobrol aja dulu dah, cerita, sharing sama kita. Apa sih maunya? Gitu. Intinya. Ngobrol dulu, sampaikan idenya dulu, baru ntar ujinya ketahuan. Yes. I see. Oke, Pak, saya lengkapin dulu. Ini ada pertanyaan dari satu orang mahasiswa dulu. Dari tadi kan dosen, dan saya akan lengkap dulu ke Michelle Ho dari angkatan 2018. Sore, Pak William. Saya mau tanya apa... langsung keluar semua. Saya mau tanya apa Bapak ada semacam saran atau exercise untuk calon-calon desainer dalam mengasah kemampuan mereka mendesain? Exercise apa dalam mengasah kemampuan mereka mendesain? Calon-calon desainer. Exercise apa untuk mengasah kemampuan calon-calon desainer? Ini kembali ke masa-masa founding father Hadi Prana, yaitu Om Heng, atau Bapak Hendra Hadi Prana, almarhum. Ketika saya pertama kali masuk ke Hadi Prana, 20 tahun yang lalu, Om Heng masih aktif. Sama, Om Heng itu orangnya persuasif, naratif. Dia ngajak ngobrol sama saya, gitu kan. Om Heng selalu bilang, kan Om Heng ada lulusan Belanda ya. William, ye harus punya memori yang bagus di otak. Memori yang bagus itu didapat dengan rekaman di mata. Jadi pada saat ye jalan-jalan, kemanapun gitu kan, rekam itu semua. Masukin di otak. Ye mau jalan ke hotel A, ye mau jalan ke sekolah B, ye mau jalan ke pulau C, ye mau jalan ke restoran Z, rekam semua. Masukin ke otak, gitu kan. Masukin ke otak, pada saat nanti itu dibutuhkan, keluarin deh, gitu kan. Terus baru lo mulai, oh kemarin tuh dia di sini, gitu kan. Itu untuk men-trigger kita, untuk para calon desainer atau pemula. Karena kan memang ibaratnya masih blank paper kan. Kita mesti dikasih studi banding, referensi dulu gitu kan. Nah, habis itu baru nomor berikutnya adalah yang masih berkaitan erat adalah sensitivitas. Sensitivitas ini memang susah gampang juga agak-agak tricky gitu karena seorang desainer tuh harus sensitif gitu. Bukan sensitif hatinya ya, mut-mutan gitu kan, ngamekan, pundungan. Iya juga sih. Cuma mesti sensitif juga gitu. Karena ngebaca situasi, ngebaca karena namanya sensitif itu adalah tentang experiencing gitu. Jadi kalau yang nggak kebeli juga adalah dari sisi sensitivitas dan rekaman tadi adalah
pengalaman, experience kamu di dalam sebuah ruangan, sebuah area, sebuah aktivitas gitu. Let's say kamu mau mendesain sebuah hotel, kamu mau mendesain sebuah restoran, sebuah kantor. Paling gampang, karena memang Hadiprana banyak mengerjakan hotel. Misalnya let's say mau mengerjakan hotel ala grup aman. Aman itu yang datang tuh 1 orang, 2 orang, sepi gitu kan. Tapi kamu nggak pernah sensitif terhadap itu gitu. Kamu nggak ngerekam, nggak punya perbendaharaan terhadap itu. Akhirnya ntar keluar hotel ala, misalnya let's say art hotel rame gitu kan, ala hotel lainnya yang memang kontra dengan si aman gitu. Atau misalnya kamu pengen mendesain klub, tapi nanti keluar eksekusinya kayak yang lainnya karena memang nggak ada rekam jejak, nggak ada sensitivitas terhadap itu gitu. Jadi memang itu harus dilatih. Sampai sekarang pun saya masih melatih gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab. Baik. Mata dulu tuh sensitivitas. Tuh. Rekaman. Direkam juga sekalian. Iya, kalau sekarang kan, orang udah jadi kayak semacam library sedunia akhirat kalau menurut saya. Itu Pinterest tuh. Gila, semuanya. Lihat aja Pinterest. Atau lihat Pinterest gue gitu kan. Ya dilihat. Ya udah, bagus secara visual, secara komposisi. Cuman kalau mau lebih deep, apa ceritaan di balik itu? Ya kan? Ya, baik. Apa experience yang nggak ada kan? Ya. Gitu sih. Lanjut Pak, masih banyak lagi nih, saya langsung naik lagi ke atas. Dari Vina, menurut Bapak tren material dengan kondisi atau setelah COVID ini bagaimana Pak? Bagaimana tren? Wih, menarik. Gitu kan, jadi ini adalah berkaitan dengan the future of interior design. Yes. Karena korelasinya dengan COVID, dengan pandemi ini gitu kan. Jadi di sini kedepannya adalah nomor 1 material yang not collecting dust atau self-cleaning. Self-cleaning. Gitu. Yes. Gitu. Barusan saya catat nih, ada catekannya nih. Gitu. Jadi the future. Gitu the kan. future. Jadi yang memang dia karena sebisa mungkin next-nya semua kan pola hidup higienis, bersih gitu. Jadi material-material sedemikian rupa, entah ini nanti material baru, atau finishing baru, atau ya kembali lagi tadi saya sebut extended version atau extended adjustment tadi, harus bisa mengakomodir hal-hal yang lagi hype beast itu, clean, self-clean, nggak collect dust atau nyimpen dust terlalu banyak gitu. Jadi mungkin itu new kind of materials yang mungkin harus di-develop ke depannya. I see. Kalau antibakterial itu gimana, Pak? Ya, salah satunya seperti itu. I see. Oke, baik. Karena kebetulan aku juga baru launching. Langsung kasih lihat dong, Pak. Oh gitu, kasih lihat ya Pak ya. Baik. Nanti saya akan hubungkan dengan pihak proyek. Lanjut saya dari Pak Martin sendiri. Ini Bapak ngechatnya ke private, jadi ya saya bacakan. Mungkin Pak William nggak bisa lihat. Bagaimana menyimbangkan garis desain Hadiprana yang sudah berjalan puluhan tahun dengan kesempatan membuka diri terhadap sesuatu yang baru, Pak? Atau bahkan yang beyond? Ya, jadi itu dimulai dari pertama kali ketika Om Heng meletakkan jejaknya, legasinya kepada kami internally di Hadiprana, karyawan-karyawannya. Om Heng itu selalu memberikan kami kesempatan desainernya untuk mengeksplorasi gaya ataupun karakter kami yang disesuaikan dengan karakter desain Hadiprana. Itu nomor satunya itu dulu, internally gitu kan. Jadi kami desainer-desainer Hadiprana diberikan kesempatan untuk memperkaya lah ibaratnya, menambah library khasanah desain visualnya Hadiprana. Yang berikutnya adalah kami juga selalu ada namanya tadi acara-acara review desain berkala, di mana kami juga saling berevaluasi dan berevolusi gitu, untuk melihat progres desain kami begini. Yang berikutnya kami juga ada program namanya ekskursi desain. Jadi kami pergi jalan-jalan
entah itu setahun sekali atau per beberapa bulan sekali, baik dalam dan luar negeri, untuk melihat perkembangan-perkembangan apa aja sih yang terjadi di sana, gitu. Terus berikutnya lagi, kita coba ikut juga rutin dengan keorganisasian HDII, HTII, IAI, gitu kan, seminar-seminar, talk show, dan lain sebagainya. Terus kita juga berkolaborasi dengan rekan-rekan dari pihak supplier, vendor, ya kan. Kita juga dengan tim akademisi, seperti itu. Kita ketemu juga dengan acara-acara dengan sesama desainer, ada desainer gathering, gitu. Dan yang terakhir, last but not least, Adi Prana nggak akan 62 tahun kalau kita stick di garis desain kita sekarang gitu. Akan akhirnya ditinggalkan oleh klien karena ya udah tua lo, nggak bisa ngikutin kita, lo nggak bisa menerjemahkan maunya kita gitu kan. Ya udah, the end of the day deh, judgment day, end of era gitu kan. Kita nggak ada diskusi lagi nih kayak gini tahun depan nih gitu kan. Itu jadi akhirnya itu jadi memang mulai dari Om Heng meletakkan di kita di internally, dan kita sama-sama punya spirit, punya kemampuan dan punya strategi untuk ke depan keluar gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Ini karena melihat durasi sudah, dan masih banyak juga pertanyaan, ada beberapa, ada 5 lagi, tapi melihat durasi saya kasih berikan pertanyaan terakhir, Pak, dari mahasiswa ini, Pak. Fiona Emily, angkatan 2008, dia tanya, dalam proyek bagaimana jika terjadi perbedaan pendapat atau pilihan dengan klien, Pak? Sebagai desainer, apakah perlu meyakinkan klien dengan pilihan tertentu atau membiarkan klien dengan keinginannya? Oke, kembali lagi. Om Heng, mendiang, almarhum Om Heng. Dia bilang, misalnya dia kalau lagi ngobrol sama saya gitu, Om Heng beliau ya ngobrol sama saya. William, itu proyek kan punyanya si owner, punyanya si klien. Itu kan duit-duit dia. Lu mau bayarin gitu kan. Misalnya ngerjain rumah dia. Lu mau ngerjain ala desain lu. Ntar yang tinggal siapa di situ? Ini kan yang makan, yang tidur, yang mandi, kumpul-kumpul sama keluarga gitu kan. Lu mau senak jidat, ya kan? Nah, tapi kan ada tapinya gitu kan. Ya, mau gimana pun juga kan desainer pasti ada titik lebihnya lah ya dari si para klien ini gitu kan. Baik titik lebih secara keilmuan, baik titik lebih maupun secara approach, pengalaman segala rupa gitu kan. Dimana kami coba untuk nomor satu adalah menjelaskan dulu gitu. Setelah kita mendengarkan ya, kembali lagi gitu, kita dengerin dulu, Pak gini-gini desainnya gitu kan. Kita dengerin dulu, habis itu kita coba sampaikan. Memang cara penyampaian ini tricky, gampang-gampang susah juga gitu pada saat kita mencoba berargumen atau defense lah ibaratnya. Kita mesti melihat situasional juga keadaannya. Kita sampaikan, Pak, menurut kami desain kami itu seperti ini. Pertama, nomor satu adalah fungsi dulu gitu dijelaskan. Pak, ini fungsinya begini, A, B, C. Setelah dari fungsi kan baru ke estetika. Tapi namanya estetika kan kadang-kadang suka relatif. Ya kan? Dia bilang bagus, si ibu bilang biasa aja. Tertato anaknya bilang, Pak, ya nggak suka gitu kan. Ya, kita mengarahkan. Kembali lagi makanya, ngebangun relasi chemistry itu akhirnya terjadi juga pada saat kita dengan klien. Gitu. Terus poin tricky-nya apa sih? Ada juga klien yang kalau udah bilang A nggak bagus ya kita mesti terima. Nggak bisa semua klien digituin gitu. Jadi Adi Prana besar di 62 tahun ini, ketika ada 1 atau 2 klien yang bilang nggak suka, jelek, ya sudah, gitu kan. Kita coba akomodir, kita coba terima gitu kan. Tapi memang mostly berdasarkan pengalaman yang di komen itu adalah lebih ke ke estetika sih, which is bias lah ibaratnya, ya kan.
Setiap orang punya perimeter dan referensinya sendiri-sendiri. Tapi kalau when it comes to function, harusnya sih bahasanya udah sama gitu. Sama, ya. Iya. Betul, function. Mudah-mudahan menjawab. Ya, sudah jawab sepertinya Pak. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi nih, 4 saya baca. Namun dikenakan waktu yang sudah terbatas, maka mohon maaf sekali belum kami bisa dapat bacakan. Kami langsung saja Pak masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kuis. Saya akan ulangi lagi cara menjawab kuis ini Pak. Kami akan memberikan pertanyaan kepada para mahasiswa, baik lagi para mahasiswa saja, atas suatu hal yang Pak William utarakan sebelumnya di dalam talk show tadi itu. Makanya harusnya tadi diperhatikan. Dan jawaban yang paling tepat dan yang paling cepat, nah jadi nggak hanya tepat doang nih, yang paling cepat dan paling tepat itulah pemenangnya. Semua jawaban harus diketik dalam chat, maaf. Satu pemenangnya akan mendapatkan e-prize dari Tako, ya bisa berupa saldo GoPay kali mungkin, atau kebutuhannya dari OVO. Nah, itu kayaknya lebih penting tuh buat mahasiswa UPH ya, OVO. Atau mungkin kuota yang sedang lagi tiris-tirisnya. Pemenangnya akan kami catat dan dikoordinasikan dengan tim dari Universitas Pelita Harapan agar dicatat, biar nanti habis event ini kita bisa meminta datanya agar kita bisa hubungi. Baik, kita mulai saja kuisnya. Yang tadi saya sudah catatkan adalah, ini agak sulit Pak, karena Bapak detail menjelaskannya, cuman kalimat pembukanya itu sebentar. Siapin jari Anda, para mahasiswa, di dalam ketikannya. Pertanyaan adalah, apa yang perlu dijaga dalam mengerjakan sebuah proyek, terutama di Hadiprana? Apa yang perlu dijaga? Ayo, silakan. Kami kasih waktu 1-2 menit. Silakan diketik. Mulai sekarang. Kalau terlalu sulit, nanti Anda dapat nih, Pak. Atau Bapak yang kasih kuis. Yang paling menurut Bapak, yang paling gampang tadi dijawab. Ya, ini saya mau kasih kuis juga. Udah mulai dijawab nih, Pak. Oke. Tapi jangan privately, mohon maaf. Langsung to everyone in meeting. Nah, betul. Kayak Mas William Tanadi. Silakan lanjut lagi. Kami masih tunggu 1 menit lagi. Baru 3 orang yang jawab. Nggak ada lagi? Baik. Kita tutup. Oh, mungkin masih mengetik ya. Baik. Kita tutup sekarang. Nah, Pak William, saya butuh bantuan ini Pak William untuk membantu dari yang paling atas tuh dari Mas William Tanadi, wah namanya sama nih Pak, sampai ke bawah, sampai ke bawah, sampai ke Juliani Halim. Pertanyaan tadi adalah apa yang perlu dijaga dalam mengerjakan proyek, terutama di proyek Hadiprana. Bapak bisa lihat chatnya Pak? Bisa Pak. Oke, baik. Mas William Tanadi dari Angkatan 12 menjawab garis desain Hadiprana. Kristi juga menjawab garis besar desain agar sinambung, garis desain. Terus Angelin kesambungan, konsep dan gaya desain. Angelin Florentina garis besar desain lagi. Tapi satu yang menjawab beda nih Juliani Halim Pak. Yang perlu dijaga adalah tahapan check print di mana pada tahapan ini prinsipal akan mengecek setiap pekerjaan dari masing-masing karyawan. Menurut Bapak dari semua jawaban itu, mana yang paling tepat, Pak? Boleh dibunyiin dulu, Pak, suara drumnya, Pak. Oh iya, oke. Oke, jadi pemenangnya adalah Angelin Florentina. Garis besar desain unik, eklektik, kontemporer sebagai garis merah karakter Hadiprana. Baik, terima kasih. Congratulations ya. Congratulations kepada Angelin Florentina, nanti akan dihubungi dari pihak Tako
melalui universitas. Jadi pihak universitas mohon dicatat aja nama pemenangnya Angeline Florentina. Pak, saya mau kasih kuis, boleh nggak? Oh, boleh. Ini bagaimana, Buat semua. Pak? Oh, silakan. Buat semua, baik. Semua. Oh, Mulai dari dosen. tako, dari staf dosen, teman-teman baik, saya, baik. sampai mahasiswa-mahasiswi yang bisa menjawab ini dengan cepat, tepat, benar. Saya traktir sesi ngopi sama diskusi 2 jam sama saya setelah masa COVID berakhir. Siap. Itu saya Setelah masa COVID berakhir. Oke, siap. Kita ketemu di tengah, ngopi bareng, ngemil, ngobrol, desain segala rupa bebas. Wah, 2 jam. Baik. Gitu. Syaratnya harus diketik ya, Pak, biar tahu siapa yang paling cepat. Yes. Harus. Oke. Tapi ada skala prioritasnya. Skala prioritasnya yang didahulukan adalah mahasiswa-mahasiswi dong, ya. Karena mereka kan memang segmen utamanya gitu. Baru setelah itu yang lainnya. Pertanyaannya adalah, di masa-masa pandemi COVID seperti ini, di masa-masa PSBB dan sudah mulai dan sedang berlangsung belum tahu sampai kapan kita akan berakhir work from home ini, metode atau bagian proses desain yang saya alami yang sampai sejauh ini saya belum bisa mengganti format penggantinya, saya mendapatkan format penggantinya dalam konteks digital, dalam konteks Zoom seperti ini, apa? Ya, mulai. Silakan jawab. Langsung. Oke, 15 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya tutup di jawaban Marian Purnawan. Baik, Pak William, saya akan naik ke atas. Dari Angeline ternyata, dia menjawab yang pertama, pemilihan material. Mas Ignatius juga menjawab seleksi material. Oh, orang Tako juga menjawab pemilihan material. Semuanya material semua nih, Pak. Ibu Iren juga atau Mbak Iren juga menjawab mengelilingi ruang material atau menyentuh material. Pak Martin pun menjawab asistensi material. Curang nih Pak Martin, sering ketemu juga. Dari Tako juga, dari Bu Yesi juga menjawab physical approval atau sampel. Dan seterusnya Pak. Kalau Bapak lihat dari jawaban, Pak William, ini mana yang paling tepat Pak? Dari yang paling atas. Nomor 1, saya kasih applause dulu. Mostly mayoritas jawabannya benar. Oke. Berarti ini benar-benar ngikutin acara saya. Yes. Terus yang kedua, sesuai dengan tadi kriterianya adalah cepat, tepat, dan paling benar gitu ya. Ya, betul. Hasilnya adalah, coba dibunyikan lagi suara drumnya. Ruiz. Pemenangnya adalah yang mengisi, menulis pemilihan material dan pengecekan keseluruhan untuk menentukan hasil desain yang memiliki sinambungan satu sama lain, yaitu adalah Juliani Halim. Bahkan yang di bawah pemilihan material dan pengecekan keseluruhan untuk menentukan hasil lengkap, detail, dan sangat tepat ya Pak ya? Yes. Baik, ini maaf. Ini Juliani Halim. Ini dosen ya Pak ya? Bukan. Mahasiswa Pak. Oh, mahasiswa, oke. Baik. 2017. Ya. 2017. Wah, luar biasa. Congratulations. Lagi. Nanti habis pandemi saya akan hubungi beliau, hubungi juga Pak William untuk kita sama-sama. Saya juga boleh ikut kan Pak ya? Boleh, bayar ini sendiri Pak. Ini nih PA-nya Pak Martin semua nih yang dapat. Bayar sendiri ya Pak. Yang penting ketemu Bapak. Baik, kalau begitu, selamat sekali lagi ya, untuk Mbak Juliani Halim. Akhirnya kita sampai di penghujung acara ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir di sini.
saya ingin mengulang kembali, jangan lupa memfollow up Instagram Tako di tako.id dan juga dapat melihat website kami di www.tako.co.id di mana kalian dapat mendownload file motif-motif HPL Tako. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan undangan dan peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara talk show ini. Saya ucapkan terima kasih kembali lagi kepada our guest speaker, the special one, Pak William, juga Bapak Dekan, Pak Martin, serta para dosen Universitas Pelita Harapan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu namanya. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Saya Gunadi Saputra, pamit undur diri. Selamat siang dan stay at home and stay healthy. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semua. Thank you.